Mari kita sebelum kita mulai dengan kadang-kadang kita akan berpikir doa untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, dan untuk mendoakan pada arwah leluhur kita, kakek nenek kita yang telah wafat terlebih dahulu. Dan kita berdoa semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ila hadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Insyaallah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama'alaikum ahli minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha karya berhusna abana wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina. Syai'ullah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semailahi arwah jadi sebutin arwah leluhur kita, bapak kakek kita. Semailahi dari Bapak Umay Jabal Sidik, Pak Haji Nana, Pak Haji Ibin, Bapak dan grup saja. Jadi ahli kubur min jihati. Syai'ullah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri
ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi,
الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجة خيرا من زوجتهم. الله يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Haji untuk mengisi tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi
Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi ragibina ilaik wa bihaqqi man syana hadha ilaik fa inna lam nahruj asharan wala batara wala riya wala sumah bal kharajna ittika sakhtika wa ittika maradatik Allahumma thabbit janani wa ajral haqqa ala lisani birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah pengawasan, jamaah muzakarah, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama yang paling depan adalah santriwan dan santriwati yang telah nampak hadir dan juga orang tua yang pada saat ini dalam rangka menjenguk atau silaturahim sama anak-anak. Alhamdulillah kita memanfaatkan pertemuan ini Halo. Diisi sebelum melaksanakan pertemuan sama anak-anak kita isi pengajian, tentunya instruksi dari pembina merupakan program bagaimana melanjutkan kebiasaan Bapak. Nah, ini yang disebut bakti kepada orang tua, bakti kepada guru, kebaikan, kebiasaan baiknya kita pertahankan dan perjuangkan, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau mampu yang disebut al-akhdu al-muhafadzatu ala salafis salih wal akhdu bil ajdadil aslah. Jadi prinsip Darul Amal tetap memperjuangkan ketetapan-ketetapan pendahulu yang baik, itu dipertahankan, diperjuangkan, dilestarikan, dan kalau ada kemampuan boleh menambah kreasi-kreasi yang lebih baik bagi yang mampu. Ya minimal mempertahankan, kalau bisa juga mengikuti, tapi sungguh berat juga. Kalau kami untuk menggantikan Bapak kita Pak Umay sungguh berat juga. Nah ini, tapi karena ya bahasanya tak ada rotan, akar pun berguna. Ya pakai akar saja gitu. Kalau rotan yang nggak ada, nggak usah lepas tali, carikan tali akar. Mudah-mudahan ini bisa, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada guru-guru terutama yang masih muda-muda, diberikan bisa mengikuti jejak Bapak kita. Sebelumnya kita hadiahkan dulu Fatihah kepada beliau yang sudah ada di alam barzah sana. Mudah-mudahan Bapak Umay, Bapak Haji Nanang, Bapak Haji Ipin, yang pendahulu termasuk Bapak Sunaria, Bapak-bapak yang Bapak Maas, dan juga Bapak Obar Sobari, Bapak Suparna juga yang termasuk terlibat di Yayasan Terpadu Darul Amal. Mudah-mudahan beliau walaupun tidak disebutkan namanya yang lainnya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, dan ampunan ditempatkan di Raudatul Jannah. Amin. Ala ha'ulaniyah wa nasawi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sekali lagi Fatihah kita diterima Allah dan disampaikan pahala fadilahnya kepada beliau-beliau yang merupakan pencetus, pendahulu, penggagas, perintis dan meninggalkan akar. Insyaallah bagi mereka terus-terusan, terutama Bapak kita Pak Umay, insyaallah bagi beliau pahala terus mengalir baginya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita penerusnya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita bisa mengikuti di belakangnya. Fakhalafa, jadi karena tiap Allah mengutus nabi, Allah juga memberikan hawariyun wa ashab yatba'unaha. Jadi setiap nabi Allah mengutus nabi dan rasul, Allah juga ada memberikan orang-orang pendampingnya seterusnya dan mempertahankan dan melaksanakan, mempertahankan. Nah, barang siapa yang menggantikannya, maka itulah yang harus kita perangi. Ini termasuk kalau zaman Nabi Isa ada namanya hawariyun. Nabi Muhammad disebut sahabat karena perumpamaan umat Islam itu kazar'in akhraja syatahu, seperti pohon padi ditanam melahirkan anak-anaknya, sehingga padi yang satu arahnya ke atas dan anak-anaknya pun semuanya arahnya sama, ngikut asalnya, sehingga panen bersama. Itulah liyagizul bimul kufar yujibu zura'a, supaya penanamnya juga merasa kagum dan orang-orang kafir menjadikan marah. Dan memang dimanapun Islam maju, orang kafir yang gerah. Orang Islam beradu-adu, nah orang kafir lah tertawa. Nah makanya kita sebagai umat Islam jangan mudah diprovokator, sehingga kita jangan sampai berpecah belah. Makanya ada slogan Darul Amal, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam hilafiyah, menjunjung ukhuwah Islamiyah. Nah itu, jadi jangan sampai Islam dengan Islam pecah. Nah ini kita mudah-mudahan, dan memang kekuatan di Indonesia terletak ada di pesantren. Maka pesantren, selama pesantren masih kokoh, maka insya Allah Indonesia jaya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah sudah kita bergabung di sini. Mudah-mudahan anak-anak kita semua, terutama kami kalau melihat, memperhatikan anak-anak yang tahfidz Quran, yang hafal berapa juz, ada 10 juz, ada yang 20 juz, bahkan ada yang 30 juz. Sungguh iri, saya nggak pernah hafal gitu. Nah, untuk itu bahagialah kita bergabung di sini. Dan seterusnya, salat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga para segenap umatnya, juga kita semua khususnya yang pada hadir pada kesempatan ini. Semoga dapat rahmat Allah, salam Allah, wasilah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Tentunya bagi anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah, cerdas otaknya, soleh hatinya, sehat fisiknya, kuat akidahnya, cager, bager, bener, pintar. Amin.
Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam jadwal saya dikasih operator, jadi manual. Ya, udah ketemu? Surah 2 ayat 2 serat ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya mujibas sailin. Karena nggak ada operator, tidak nampak di depan, nggak apa ya, jadi dibuka aja Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kita baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum, padahal keadaan kamu dahulu, wa kuntum, padahal keadaan kamu dahulu, wa kuntum amwatan, pada mati. Mautun mayitun mayitani amwatun, amwatan pada mati, pararae. Bahasa Sunda pararae. Amwatan pada mati. Fa ahyakum, lalu dia menghidupkan kamu. Fa ahyakum, lalu dia menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, dia mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, dia menghidupkan kamu kembali. Tsumma ilaihi, pakai tahsis, hanya kepadanya. Kenapa hanya? Karena ilahi itu posisinya harusnya setelah turja'un. Summa turja'una ilaihi, tapi didahulukan jar majurnya jadi tahsis. Tahsis. Summa kemudian ilaihi, hanya kepadanya. Turja'una, kamu sekalian dikembalikan. Alhamdulillah, tes lancar anak-anak. Makasih. Enak tuh. Sudah ada penerjemah. Jadi ini penafsirnya.
Coba pada ayat ini kita perhatikan sedikit. Mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikannya. Allah memberikan kemampuan. Kaifa takfuruna. Di sini kaifa itu bentuk istifham. Istifhamnya mengandung satu istifham ta'ajub dan juga sekaligus istifham taubih. Ta'ajub itu heran, keheranan. Yang kedua taubih. Taubih itu mencela, mencaci. Jadi kata Allah, halo? Jangan ngobrol. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian kafir? Billahi kepada Allah, wa kuntum amwatan. Bagaimana terjadi kamu kafir kepada Allah? Di sini ala wujudihi wa qudratihi, billahi kepada keberadaan Allah dan kekuasaan Allah, bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur. Atakfuruna ayyajhaduna wujudahu aw ta'budu ma'ahu ghairah. Allah itu heran kepada orang, tentunya ini kepada yang masih inkar keberadaan Allah. Yang sekarang marak-marak di media, coba cari dalil Al-Quran yang menunjukkan adanya Allah, nggak ada katanya. Yang ngomong itu adalah ustadz. Masya Allah ya karim. Itu kan meragukan umat. Seorang ustadz lagi jadi pimpinan ormas lagi berkata bahwa dalam Al-Quran nggak ada dalil yang mengatakan Allah itu ada. Sama dengan orang ateis, Tuhan Islam itu nggak ada, Tuhan hayalan. Nah ini justru banyak ayat yang menunjukkan keberadaan Allah. Harus ada kata Allahu wujudun gitu ya, baru gitu baru. Jadi kan nggak perlu itu. Allah itu kan tidak bisa dilihat oleh nampak manusia, ke mata manusia, tapi Allah itu menampakkan kudratnya, irodatnya, sifatnya, af'alnya. Itu ditampakkan oleh Allah dalam ciptaannya. Sehingga pernah sahabat ngobrol tentang bagaimana Allah. Nah sahabat di zaman Rasulullah ngobrol bagaimana Allah. Nah menceritakan musyawarah bagaimana Allah. Langsung kedengaran oleh Rasulullah. Kata Nabi, la tafakkaru fi dzatillah wa tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Fa innakum la taqdiru qadrah. Kalian jangan memikirkan bagaimana zat Allah, seperti apa Allah. Enggak usah. Kalian tidak akan mampu mengukurnya. Otak manusia tidak akan mampu mengukurnya karena la mithla lahu, tidak ada sebangsa dengan Allah. Manusia itu bisa mengukur kalau ada yang pernah dilihat. Sedangkan Allah nggak ada yang seperti makhluk yang nampak yang kita lihat. Makanya jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, Robbi arini angdur ilaik, kata Nabi Musa, ya Allah ya Rabb, menjelmalah kepadaku, aku akan melihat engkau. Tapi kata Allah jangan mana, Musa lang taroni, engkau tidak akan sanggup melihat aku. Walakin ingdur ilal jabali, tapi lihatlah olehmu Musa gunung.
fa in istaqara makanahu pasau pataroni. Seandainya lihat sekarang pencerong, pelong ku anjeun Musa tuh gunung. Mana gunungnya? Kadia gunung. Nah, dilihat gunung. Suruh lihat gunung oleh Allah. Musa lihat gunung. Dilihat oleh Nabi Musa gunung itu. Allah dalam tafsir memancarkan cahaya Allah sebesar lubang jarum diarahkan kepada gunung itu, ja'alahu dakkaan. Maka gunung itu menjadi bukan meletus, meledak. Kalau meletus saja mengeluarkan lahar dan asap. Ini meledak. Kalau meledak ke gunungnya hancur, nggak ada, langsung hilang gunungnya. Jadi duar itu. Nah sampai Nabi Musa pingsan bekandar, duar. Mual kabayang, mual bisa terbayangkan suara ledakan gunung. Maka Nabi Musa pun pingsan. Nah tetap tidak akan bisa di dunia, tidak bisa melihat. Nah, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian kafir kan keberadaan Allah? Padahal nah Allah di sini menceritakan apa? Wa kuntum amwatan fahyakum. Dan menjelaskan Allah af'al Allah, kekuasaan Allah yang nampak dan terasa oleh manusia. Andai kata sampai sekarang udah berapa abad ini? 14 abad lebih Al-Quran diturunkan. Masih ada orang yang tidak percaya sama Allah. Allah itu Maha Esa. Masih ada juga orang yang ada yang atau keberadaan, tidak ada Tuhan. Tuhan itu jadi ada orang yang ateis ngaku Tuhan itu saya. Tuhan itu saya. Sebetulnya tidak ada Tuhan. Nah ini berarti orang udah 14 abad masih tidak percaya ada keberadaan Allah, atau dia percaya adanya Allah, au ta'buduna ma'ahu ghairah, tapi masih dia ibadah kepada selain Allah. Aneh katanya. Orang secanggih sekarang katanya, masih ada orang percaya ibadah kepada selain Allah. Aneh kata Allah. Kayak takfuruna gitu. Aneh kan? Nah, atau orang yang masih tidak percaya adanya Allah, aneh gitu. Dan ini pertanyaan ini bukan sekedar aneh saja, bukan ta'ajubiah saja, tapi ada makna terselubung di situ. Maknanya apa? Radun wadaf'un. Di samping menganehkan orang-orang kafir dan juga taubih itu mencela. Jadi orang seperti itu tercela, dan juga ini menghadang, menolak, sekaligus mencegah orang-orang jangan sampai seperti begitu. Jangan sampai kafir gitu. Nah ini wa kuntum amwatan, padahal kamu dahulu. Nah ini Allah menyampaikan perjalanan manusia. Nah, Allah itu yang menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan. Padahal kamu sekalian itu asalnya amwatan, mati. Pada mati. Asalnya bahkan dalam surat Al-Insan ayat berapa tuh? Hal ata alal insani, terus hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah bukankah telah datang kepada manusia suatu masa, minad dahri, dari masa, lam yakun syai'an madhkura, manusia itu tidak disebut apa-apa. Tidak disebut presiden, tidak disebut bupati, tidak disebut camat, tidak disebut lurah, tersebut RT, tidak disebut jabatan, disebut guru, tidak disebut apa, jabatannya pun nggak ada. Jangankan jabatan, orangnya pun tidak ada, nggak ada nama apa-apa. Asalnya manusia, sedangkan sekarang lahir, jadilah manusia, sudah jadi manusia, jadi anak-anak, terus juga ada sebutan.
Nah, ada punya nama sendiri, terus jabatan-jabatan sesuai dengan karir-karirnya. Jadi ahli bidang ini, ahli ini, bidang ini, ahli ini disebut ahli kesehatan disebut Pak Dokter. Tukang ajar disebut Pak Guru. Jadi ada sebutan sekarang. Awalnya nggak ada sebutan apa-apa. Sekarang ada. Siapa itu yang membikin? Nah, gitu. Artinya manusia tetap harus mengakui keberadaan Allah dan harus beribadah hanya kepada Allah. Nah, yang pertama, wa kuntum amwatan fahyakum. Padahal kamu dahulu mati. Apa mati di situ? Ya, kalau sudah ada sebelumnya yaitu alam arwah. Yang belum jadi apa-apa itu alam arwah. Kalau sudah masuk di orang tua namanya sperma. Dari sperma itu termasuk masih mati juga. Terus jadi alaqah. Setelah alaqah menjadi mudghah. Itu masih mati. Berubah lagi jadi tulang belulang. Baru di situ hidup manusia. Jadi berapa alam tuh? Baru hidup setelah 120 hari 4 kali 4 berapa bulan? 40 hari sperma, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah, 40 hari tulang 4 kali 4 160 hari sudah sempurna. Manusia anggotanya sudah dibikin oleh Allah dilengkapi. Pertama dibikin kelaminnya dulu, baru anggota yang lainnya sempurna. Setelah sempurna baru sumanu fihi ruh, ditiupkan roh. Nah, di situ baru hidup. Nah, berarti ada berapa tuh? Wa kuntum amatan fa'ahyakum. Jadi hidup pertama hidup di mana? Di alam arham. Dan fa'ahyakum berikutnya lahir ke dunia hidup juga kan? Berarti di arham di mana? Hidup yang pertama itu di rahim sama di dunia. Tsumma yumitukum. Kemudian dia mematikan kalian. Kapan? Mati kedua. Nah, ada yang setelah 60 tahun, ada yang kurang, bahkan baru lahir langsung meninggal, ada 70 tahun, bahkan ada lebih. Kata Nabi, rata-rata umat Nabi Muhammad itu panennya 60 sama 70. Kata Nabi, hasadu umati baina sittin wa sab'in. Panennya umatku adalah antara 60 dan 70. Kenapa disebut panen? Mati itu disebut panen. Karena sekarang bercocok tanam, akan terasa cocok tanam kita panennya ketika syakaratul maut sudah terasa di situ. Makanya disebutnya hasad. Jadi yang sudah meninggal itu sedang menuai tanaman-tanaman. Nah, sekarang menanam. Adunya majra'atul akhirah. Dunia itu tempat tanaman akhirat. Kapan dipanennya? Begitu sakarat maut mulai sudah terasa. Orang yang istiqomah ketika sakaratul maut juga sudah terasa nikmat, dijemput oleh panggilan Allah yang mesra lewat malaikat. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Itu bagi orang yang istiqomah dalam keimanan, ketauhidan. Nah, berikutnya summa yumitukum, summa kemudian yuhyikum, dihidupkan kembali. Kapan dihidupkan kembali ini? Nanti setelah malaikat Israfil meniup sang sakala yang kedua kali dengan memanggil
Kata malaikat Israfil, ya ayyatuhal idamul baliyah, kumu ila rabbikum. Berarti langsung rohnya ditiupkan. Nah, rohnya ikut di sengkala itu, masuk kemana-mana. Yang dicari apa? Yang dicari tulang apa? Yang tidak akan hancur itu katanya tulang curungan, tulang ekor. Nah, tulang ekor lah itulah yang tidak akan hancur. Kalau manusia katanya, walaupun dibakar tidak akan hancur katanya. Nah, itu akan ada itu. Nah, mungkin kalau kapal itu yang tidak hancur walaupun dibakar apa namanya? Kalau kapal apa namanya? Nah, itu. Jadi nyawanya itu. Jadi dari situlah. Jadi manusia bangun dari kuburan langsung semuanya. Summa yuhikum, summa kemudian ilahi, hanya kepada turja'un dikembalikan. Nah, kita lihat di sini perjalanan hidup manusia. Nah, yang tadi yang dipertanyakan oleh Allah tadi tentang keheranan orang-orang kafir, dan berikutnya Allah menceritakan supaya tidak ada lagi orang kafir gitu ya. Ini supaya tidak ada orang kafir. Ini tujuannya Allah mempertanyakan rad'un wadaf'un. Jadi menolak dan mencegah supaya tidak ada terjadi. Jadi kalau begitu bagaimana kita menjelaskan Islam sejelas-jelasnya kepada luar Islam. Jadi kita jangan hanya dakwah Islamiyah itu kepada orang Islam saja, karena ajaran Islam ini berlaku untuk semua manusia. Risalah Muhammad itu berlaku kepada seluruh manusia. Jadi kalau ustadz ada yang memiliki waktu dan kesempatan bahkan kemampuan bisa dakwah kepada luar Islam, itu hebat. Kenapa? Karena memang ajaran Islam harus nyampe. Jangan sampai saudara kita secara manusia itu masih juga mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Padahal nggak ada selain Allah yang membuat manusia. Yang menghidupkan manusia dari asalnya mati Allah. Yang memberikan gelar-gelar manusia dapat gelar setelah hidup di dunia itu juga Allah, memberikan fasilitasnya. Nah, tapi masih ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Nah, ini Allah heran, dan keheranan ini juga menghinakan sekali, taubih, menghinakan dan merupakan ini penolakan dan menghadang supaya tidak ada orang seperti itu. Nah, di sini Allah menyampaikan wa kuntum amwatan. Asal manusia adalah mati. Mati pertama adalah ketika di zaman arwah. Nah, sampai kapan? Sampai juga di alam Jadi mati pertama itu zaman arwah, dan juga di alam arwah dan di alam rahim. Di alam rahim sekitar 4 bulan itu masih mati situasinya. Jadi kematian itu mengalami 2 tempat ya. Kematian pertama mengalami 2 tempat, alam arwah, alam rahim itu masih mati. Jadi ada 2, alam arwah, alam rahim. Hidup juga pertama itu di alam rahim dan di alam dunia. Nah, jadi 2 di alam arwah, 2 alam rahim, ketiga alam dunia. Nah, kita ini sesi ketiga ya. Kita hidup di dunia itu alam ketiga. Ada 5 alam besar, tapi alam-alam antara maka jumlahnya ada 15 itu. Alam-alam antara ada 5, berarti ada 3, 2 lagi. Ba'as kubur, kubur, barzah sama akhirat. Berarti kalau 5 itu. Kan di sini coba di ayat ini kuntum ambatan. Mati pertama alam. Nah, ini itu yang alam besarnya aja dulu.
Kuntum amwatan alam arwah. Fahyakum alam dunia. Sumayumitukum alam barzah. Sumayuhikum alam akhirat. Suma ilai turjaun, yang dua lagi turjaun ke surga dan ke neraka atau ke surga. Jadi ada 5 di situ secara garis besarnya. Ini yang akan dialami oleh manusia. Nah, untuk menentukan bahagia turjaunnya di sini tergantung sekarang di alam dunia. Nah, kalau kita mengikuti ajaran Allah, tidak menyalahi syariat Allah, sehingga di sini Allah sampai keheranan masih orang tidak tauhid kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, tapi aneh masih ada orang yang menyembah kepada selain Allah, dan itu lebih banyak daripada umat Islam. Konon katanya manusia itu sedunia ini, planet dunia ini 7 miliar katanya, wallahualam. Dan yang muslimnya hanya 2 miliar lebih. Berarti kebanyakannya apa? Orang yang kafir. Nah ini. Jadi kafir itu siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah, atau orang yang tidak ibadah kepada Allah. Secara dalam Islam itu kafir itu kan ada 4 ya. Sampai kemarin itu ada heboh, tidak boleh mengatakan kafir kepada orang non muslim. Udah non muslim saja katanya nggak boleh kafir. Sampai ada aturan dari para kebijakan tidak boleh mengatakan orang kafir. Padahal kafir itu bisa saja kepada orang muslim juga kena kafir itu. Kata-kata kafir itu umum, bukan non muslim saja. Udah jelas kalau tidak iman ya kafir kan. Ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Bagaimana dihapus ya? Quran juga banyak mengatakan orang kafir. Yang tidak boleh itu ente kafir, nggak boleh gitu langsung ditunjuk. Kalau sedang pidato, wahai orang-orang kafir, gitu boleh-boleh saja kan umum. Siapa saja orang kafir itu, orang yang tidak beriman kepada Allah itu orang kafir. Yang kedua, orang yang tidak melaksanakan syariat Allah itu juga orang kafir. Namanya kafir syar'i. Kemudian orang yang tidak syukur terhadap nikmat Allah itu juga orang kafir. Kafir apa namanya? Kafir nikmat. Ada lagi orang dikasih musibat marah-marah sama Allah. Itu juga apa? Kafir bukan? Kafir juga. Kafir apa? Kafir musibah. Orang dapat musibah tidak sabar, itu juga kafir terhadap Allah. Malahan Allah dalam hadis qudsi begini, man lam yashkur biqada'i bini'ami walam yasbur ala qada'i fal yatlub robban siwa'i fal yakhruj min baini sama'i wal ardi. Barang siapa yang tidak syukur terhadap nikmatku, tidak sabar atas balaiku, maka silahkan cari Tuhan selain aku dan silakan keluar dari antara langit dan bumi dan cari Tuhan selain aku, kata Allah. Itu diusir sama Allah. Jadi artinya kata kafir bukan saja non muslim, orang Islam pun, kita pun kadang-kadang kena sifat kafir. Ya tidak bersyukur ya kafir. Nah ini. Jadi secara umum, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu kafir? Bagaimana kamu tidak mau ibadah? Kalau santri ini sedang waktunya belajar nggak mau belajar. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kafir? Kenapa nggak mau belajar? Nah ini termasuk kafir juga. Kalau santri waktu belajar nggak mau belajar, itu kafir bukan? Kafir juga. Kafir apa namanya?
Kafir syar'i, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi kafir itu tidak melaksanakan perintah Allah kafir, cuman kafirnya kafir syar'i. Atau kebalikannya, justru yang dilarang sama Allah dilaksanakan, itu kafir bukan? Itu kafir juga. Jadi kan syariat Allah itu ada dua, yang harus dilaksanakan, yang harus ditinggalkan. Ada perintah, ada larangan. Perintah harus kita kerjakan, larangan kita harus tinggalkan. Itulah orang yang beriman. Kalau sebaliknya ya kafir. Nah, jadi bukan hanya orang kafir luar sana saja, bisa saja kita sedang waktunya belajar, kita tidak belajar. Kaifa takfuruna billah. Guru sedang menerangkan, guru yang sedang menjelaskan, ngobrol. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kafir? Ini termasuk kafir itu tidak melaksanakan aturan Allah. Nah, ada di sini alam yang dilalui oleh manusia itu secara garis besar ada 5. 1 alam arwah, kedua alam dunia, ketiga alam akhirat, alam arwah, dunia, barzah, sorga, neraka. Eta 5 dulu. Nah, sekarang kita rinci. 1 alam arwah, kemudian alam rahim, ketiga alam dunia, alam sakaratul maut, kelimanya alam barzah. Barzah disebut kubur, barzah. Kemudian ada ba'as. Ba'as apa lagi? Ada lagi mahsyar. Ada i'taul kitab. Apalagi ada hisab, ada mizan, ada haud, ada sirat, ada lagi neraka dan sorga. Ada yang kelewat apa? Oke, kiamat itu tadi bahas. Kiamat itu nah, kiamat. Ada lagi yang kelewat? Ada enggak? Ada satu lagi. Apa? A'raf. Ada satu lagi A'raf. A'raf itu kan ketika dimizan, ditimbang tidak, dosanya tidak cukup untuk ke neraka, pahalanya tidak cukup untuk ke surga. Akhirnya ke neraka enggak, ke surga belum. Akhirnya ditunda di mana? Di A'raf. Namanya Ashabul A'raf. Nah, itu Ashabul A'raf itu ditunda dulu, tapi nanti masuk surga juga dengan syafaat Rasulullah. Nah ini, itu minimal atuh. Jangan sampai ke neraka dulu. Nauzubillah min. Tapi insya Allah masihan jalan kepada kita. Kalau mau masuk surga tanpa lewat neraka, cukup saja jangan melakukan dosa besar. Kata Allah apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Quran surat 4 ayat 21 ya? 31 Surah 4 ayat 21. Jika kamu sekalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian larangkan, maka dosa-dosa kecil kamu pasti dihapus dan kamu pasti akan dimasukkan dengan cara masuk yang mulia, yakni ke surga. Nah, jadi siapapun orangnya yang sanggup meninggalkan dosa besar, itu dosa kecilnya dihapus oleh Allah terus. Tapi mafhum mukhalafahnya, andai kata dosa besar dilakukan belum ditaubati, maka dosa kecil
pasti numpuk. Maka oleh sebab itu kita pertama, seandainya kita pernah melakukan dosa besar, cepat-cepat taubati. Nah, cepat taubat dengan nadam, iqla, al-azam. Nadam, bersedih hati, kemudian berjanji menghentikan perbuatan dosanya, kemudian niat tidak akan mengulangi kembali kalau itu tidak ada hubungan dengan sesama manusia. Kalau ada hubungan sesama manusia berarti rodul madolim, mengembalikan penganiayaan, kemudian minta ridho dan minta halal, istirdo dan istihlal. Nah, itulah syarat tobat. Nah, andai kata pernah melakukan dosa besar, cepat tobati, insya Allah. Nah, kalau ternyata tidak pernah melakukan dosa besar, dia pertahankan, insya Allah semua perilaku kebaikan kita akan menghapus. Jadi begini, jadi kalau gini, seorang pencuri dia belum taubat. Karena dia belum taubat, walaupun dia pergi mencari ilmu, tetap langkahnya dia tidak bisa menghapus dosa. Padahal manin taqala liyata'lamal ilma gufirallahu ma qadam min dambi. Ma taqaddam min dambi. Barang siapa yang akan melangkah kepada jalan untuk mencari ilmu, lalu Allah akan menghapus dosanya sebelum apa? Melangkah. Tapi dosa besar dilakukan, maka langkah kita mencari ilmu tidak bisa menghapus dosa karena terhalang dengan dosa besar. Untuk itu mudah-mudahan kita termasuk juga instruksi dari pimpinan bimbina, pokoknya seluruh aktivitas Darul Amal dari bawahan sampai atasan tidak ada yang melakukan dosa besar. Tidak ada santri yang mencuri, tidak ada yang gasab, tidak ada yang dosa besar. Dosa besar itu meninggalkan kewajiban ain, sholat, puasa, itu dosa besar juga. Dan juga apa? Setiap sesuatu maksiat yang ada ancaman, ada sanksi dunia, ada ancaman. Sebutkan maksiatnya, sebutkan ancaman, berarti termasuk dosa besar. Banyak sekali dosa besar itu. Ya, jadi kita dosa besar itu kalau mencuri ada sanksinya nggak? Ada, potong tangan. Ada ancaman. Jadi, nah tidak sholat ada ancaman, ada, berarti dosa besar. Jadi dosa besar itu setiap, seperti juga yang pernah disampaikan oleh Ustaz Judi, bahwa meninggalkan sholat jamaah, makanya sebagian ulama mengatakan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat berjamaah itu ada ancaman. Nabi pernah mengancam akan membakar rumah yang penghuninya tidak pergi ke masjid sholat berjamaah. Nah itu dosa besar. Nah itulah alam-alam yang akan dilalui oleh kita, yang tentunya kita sudah mengalami 3 alam besar, dan alam berikutnya semoga kita diselamatkan oleh Allah. Nah tadi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, minimal kita dalam Islam tidak melakukan dosa besar, insya Allah akan masuk surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Ada tambahan mungkin dari Ustaz Judi? Ini enggak jadul, ini enggak ada popo acara. Itulah yang bisa saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.